Bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang perjalanan setelah kematian menurut hadis Rasulullah. Perjalanan setelah kematian menurut hadis Rasulullah. Dalam kehidupan kita, tentu kita ini hidup hanyalah sementara di dunia ini, karena tidak ada satupun manusia yang akan hidup selamanya. Seluruh manusia akan menghadapi ajal, seluruh manusia akan menghadapi kematian. Dan itu adalah hal yang sangat pasti, yang pasti terjadi bagi setiap manusia, setiap makhluk hidup. Setiap kita akan mengalaminya. Ketika seseorang setelah meninggal dunia, telah meninggalkan dunia yang fana ini, maka tentu akan ada perjalanan berikutnya yang akan dihadapi. Dalam keyakinan kita sebagai orang-orang beriman, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Ketika seseorang mati, seseorang meninggal dunia, bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru disitulah dimulainya pertanggungjawaban dari kehidupan yang telah dia jalani di dunia ini. Jika dia begitu banyak amal ibadah dan amal baiknya, tentu dia akan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah. Namun begitu juga sebaliknya, ketika dia banyak amalan jelek, amalan maksiat dan dosanya ketika hidup di dunia, maka dia akan mendapatkan balasan siksa yang akan dia dapatkan. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka ini termasuk dalam persoalan gaib. Oleh karena itu, karena ini adalah termasuk persoalan gaib, penjelasannya hanya bisa kita dapatkan berdasarkan dalil-dalil yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan, baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Karena persoalan gaib ini tidak boleh sembarangan. Persoalan gaib ini hanya Allah yang mengetahuinya. Rasulullah pun mengetahui persoalan gaib ketika diberikan petunjuk oleh Allah. Sehingga kita manusia biasa tidak boleh sok tahu dalam persoalan gaib, tidak boleh sok tahu dalam hal-hal gaib ketika memang tidak ada dalil yang menunjukkannya, tidak ada dalil yang menjelaskannya. Terkait perjalanan manusia setelah kematian, ada sebuah riwayat hadis yang bisa kita jadikan rujukan. Hadis ini riwayatnya sangat panjang ya, tentu saja tidak mungkin kita berikan penjelasan secara rinci begitu, tetapi kita akan coba uraikan secara garis besar agar kita bisa lebih mudah untuk mengambil hikmah yang disampaikan dari hadis tersebut. Satu ketika Rasulullah bersama para sahabat menghadiri sebuah pemakaman. Ada salah seorang sahabat Ansor yang meninggal dunia. Rasulullah bersama para sahabat menghadiri pemakaman tersebut. Kemudian ketika Rasulullah dan para sahabat datang ke tempat lokasi pemakaman, ternyata pemakamannya belum dilakukan karena memang masih dipersiapkan begitu ya. Jadi masih mempersiapkan untuk pemakaman, karena kan untuk memakamkan itu perlu dilakukan penggalian dan sebagainya begitu. Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah sambil menunggu proses tersebut,
menghadap kiblat bersama kami bersama para sahabat begitu. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat bahwa ketika manusia meninggal dunia, maka ruhnya itu akan keluar dengan cara yang berbeda. Jika ruhnya itu adalah ruh orang yang beriman, orang yang soleh, yang bertakwa, maka itu akan disambut dengan malaikat yang indah, malaikat yang lembut, malaikat yang benar-benar membawa keteduhan begitu. Ruhnya pun itu dibalut dengan kain dari surga yang harum begitu, wangi, dan ketika dibawa ke langit begitu itu ruhnya, kemudian disambut oleh para malaikat. Malaikat pun bertanya, ruh siapakah ini yang sangat harum? Nah, ini adalah orang-orang yang ketika ajalnya dalam keadaan beriman, dalam keadaan orang yang bertakwa, amal soleh dan lain sebagainya dan semacamnya begitu. Kemudian setelah itu dikembalikan ke bumi, masuk ke alam kubur ya, dan di alam kubur itu kemudian menemui, nanti akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir ya, yang akan bertanya tentang sejumlah hal sebagaimana dijelaskan dalam hadis lain seperti marabbuka, siapa Tuhanmu ya, apa agamamu, dan seterusnya. Nanti itu akan dialami oleh yang bersangkutan. Jika orang tersebutlah orang beriman, orang bertakwa, beramal soleh, maka dia akan bisa menjawab semua pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu secara lancar begitu. Kemudian dia akan diperlihatkan di alam kuburnya itu tempat lokasi yang akan menjadi tempat kembalinya. Jika dia memang adalah calon penghuni surga, maka akan diperlihatkan ketika masih dia dalam kubur ya. Ketika dia masih berada dalam kubur, dia akan diperlihatkan surga. Ketika memang dia adalah calon penghuni surga. Tetapi ketika dia adalah calon penghuni neraka, maka akan diperlihatkan baginya neraka begitu, jika dia adalah calon penghuni neraka. Kemudian nanti dia akan memasuki padang mahsyar ya. Setelah kiamat terjadi nanti akan dibangkitkan. Setelah kiamat terjadi akan dibangkitkan dan akan memasuki padang mahsyar, dan nanti di sana ada yaumul hisab, hari perhitungan ya, kemudian melewati jembatan Shirathul Mustaqim dan seterusnya. Ada tempat yang namanya Qantharah. Qantharah itu adalah satu daerah, satu kawasan begitu, yang itu tempat pertanggungjawaban manusia ketika di dunia ini yang belum terselesaikan. Misalnya orang-orang yang dizolim ya, tentu akan menuntut keadilan atas kezoliman kepada orang yang menzoliminya, orang yang memiliki tagihan hutang ya, memiliki piutang yang belum dibayar ketika dunia, dia juga akan menuntutnya di tempat ini begitu. Binatang-binatang yang pernah dizolimi oleh manusia juga sama akan menuntut perlakuan zolimnya di tempat ini yang disebut dengan Qantharah, sampai akhirnya ditentukan vonis apakah yang bersangkutan masuk dalam surga ataupun ke dalam neraka. Nah, hal yang di sebaliknya dialami oleh orang-orang yang memang tidak beriman begitu ya. Orang yang tidak beriman, orang yang banyak maksiat dan dosa, orang yang jauh dari keridhaan Allah, orang yang mendapat kemurkaan Allah. Dia ketika dicabut ruhnya maka akan disambut oleh malaikat yang bengis, yang kejam begitu ya, yang mengerikan, yang menyeramkan, dan ruhnya itu akan dibungkus dengan dibalut dengan kain yang sangat busuk begitu ya, berbau busuk. Ketika dia dibawa ke langit ke para malaikat, maka para malaikat itu akan bertanya, ruh siapakah yang busuk ini, yang berbau busuk ini begitu ya. Kemudian nanti akan dikembalikan ke bumi, dan di alam kuburnya akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian akan ditanya seperti yang sudah dipaparkan tadi, marabbuka dan seterusnya, dan siapa Tuhanmu dan lain sebagainya. Nanti jika dia adalah orang yang tidak beriman, yang banyak maksiat, banyak dosa, yang dimurkai Allah, tentu dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut begitu. Dan nanti
akan diperlihatkan neraka kepadanya karena dia adalah calon penghuni neraka, begitu ya. Jika dia adalah calon penghuni surga, kan yang diperlihatkan adalah surga, begitu. Nah, kemudian nanti setelah kiamat terjadi akan ada hari kebangkitan, begitu, dibangkitkan dari alam kubur dan akan memasuki padang mahsyar. Dikumpulkanlah di padang mahsyar, nanti juga akan ada yaumul hisab, yaumul mizan, ditimbang amal-amalnya. Apakah lebih banyak amal baiknya atau amal buruknya? Apakah lebih banyak ibadahnya ataukah maksiatnya? Apakah lebih banyak pahalanya ataukah dosanya? Nanti juga sama, di situ akan ada jembatan Shiratal Mustaqim, dan setelahnya ada juga ya tempat yang bernama Qontoroh, ya, tempat tadi pembalasan kezoliman yang tadi sudah dijelaskan. Nanti akan diputuskan apakah orang tersebut masuk surga ataukah masuk neraka. Nah, itu adalah gambaran singkat dari hadis Rasulullah yang disampaikan tentang perjalanan manusia setelah kematian. Riwayat hadis ini sebetulnya sangat panjang ya secara rincinya, tetapi yang tadi yang kita utarakan adalah kurang lebih gambaran garis besarnya dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tentang perjalanan manusia setelah kematian, sampai ditentukan vonis apakah dia itu masuk surga ataukah masuk neraka. Nah, hal yang perlu dipahami oleh kita bahwa ternyata yang disebut dengan alam barzah ya atau alam kubur, alam kubur ini dengan alam barzah sama ya. Jadi alam kubur dengan alam barzah itu sama, itu semacam sinonim begitu ya, persamaan kata. Jadi kalau kita mendengar istilah alam barzah itu maksudnya adalah alam kubur. Nah, alam kubur dengan kuburan tentu ini dua hal yang berbeda. Jadi alam kubur dengan kuburan adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kuburan itu sifatnya physically, ya physically, zohir, kita bisa melihat kuburan itu. Kuburan itu bisa kita lihat dengan mata kita, secara zohir ya, sesuatu yang sifatnya physically. Sedangkan alam kubur itu berbeda dengan kuburan. Kalau alam kubur itu sifatnya tidak fisik, tapi dia batinia. Sifatnya tidak zohir begitu, tidak bisa kita lihat dengan mata fisik kita. Itu alam kubur. Jadi kuburan dengan alam kubur itu dua hal yang berbeda. Nah, kemudian alam kubur atau alam barzah itu belum masuk ke akhirat, karena akhirat itu alam tersendiri begitu ya. Jadi alam akhirat itu baru dimulai setelah terjadinya kiamat gitu. Jadi alam akhirat itu baru dimulai setelah terjadinya kiamat. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, dia akan masuk ke alam kubur atau alam barzah. Nanti setelah itu akan ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dan yaumul ba'ats atau hari kebangkitan itu baru terjadi setelah terjadinya kiamat. Jadi semua di alam kubur, di alam barzah itu menunggu kiamat terjadi. Setelah kiamat terjadi nanti akan ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dibangkitkanlah seluruh makhluk begitu, termasuk kita para manusia yang sudah meninggal itu, dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti itu akan dibangkitkan, ya akan dibangkitkan. Dan dalam hadis disebutkan bahwa yang pertama kali dibangkitkan di antara manusia itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah setelah dibangkitkannya sejumlah malaikat begitu. Tapi dari manusia, dari kalangan manusia yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti kemudian seperti yang diungkapkan tadi akan memasuki padang mahsyar, akan ada telaganya Rasulullah, ya haud ya telaganya Rasulullah, akan ada permohonan syafaat dan seterusnya di situ ya. Jadi akan ada jembatan Shiratal Mustaqim, akan ada tempat yang bernama Qontoroh, tempat meminta pembalasan keadilan atas kezoliman yang dilakukan ya, termasuk hutang-hutang yang belum dibayar itu diselesaikan di situ ya. Kemudian juga nanti akan sampai di vonis apakah orang tersebut menjadi penghuni surga ataukah penghuni neraka. Demikian, mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.